Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan, yaitu untuk mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Zaman yang Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW mendapatkan banyak ujian, begitu ya. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj ini jadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisrakan, memperjalankan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa, di mana? Di Palestina. Kemudian setelah itu Allah angkat Mi'raj ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dan di sana ada kewajiban yang sangat penting yang Allah Ta'ala perintahkan langsung, yaitu tentang sholat, yang mana awalnya 50 kali, kemudian Rasulullah minta keringanan hingga 5 kali sehari, dan katanya 5 kali sehari pahalanya sama dengan 50 kali, karena satu kebaikan di asyri amsalihah, 10 kali lipatnya, begitu. Baik, kemudian setelah itu pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang dulu-dulu sudah kita singgung bahwasanya hijrahnya Rasulullah SAW atau hijrahnya sahabat Nabi bukan hanya sekali ya. Yang awal-awal dulu hijrahnya kemana dulu? Ke Habasyah. Kenapa kok para sahabat berhijrah? Di antaranya memang para sahabat ini mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, ingin menyelamatkan agamanya. Dan boleh hukumnya seseorang meninggalkan sebuah tempat untuk menyelamatkan agamanya, bahkan dianjurkan, gitu ya. Makanya ada yang berpendapat tentang hukum tinggalnya di negeri kafir. Kalau memang dia nggak bisa menjaga dirinya, maka hendaklah dia keluar darinya, meninggalkannya. Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib, maka diawali oleh beberapa sahabat yang telah berhijrah duluan. Jadi Rasulullah ini bukan yang hijrah pertama kali, kan, tapi para sahabat terlebih dahulu, kemudian Rasulullah di akhir-akhir. Setelah itu beberapa sahabat masih ada, termasuk Ali. Ali ini setelah Rasulullah SAW berhijrah, gitu ya. Sebelumnya para sahabat, sebagian sahabat. Rasulullah menunggu waktu yang tepat. Rasulullah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini adalah perkara yang sangat besar. Yang mana penanggalan kaum muslimin itu menggunakan momen ini sebagai titik mula, begitu ya, awal, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Makanya ada kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah berarti pada tahun tersebut terjadi perkara yang besar. Sebagaimana ketika Rasulullah lahir di tahun Gajah. Berarti ada peristiwa besar di situ. Apa itu? Ya, pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, begitu ya. Tapi ternyata Allah jaga. Demikian pula kalender Hijriyah, berarti tahun Hijriyah ini menggunakan momen Rasulullah SAW berhijrah. Hijrah ke Madinah. Kalau dulu sebelum Madinah namanya Yathrib. Namanya adalah Yathrib. Rasulullah akhirnya mengizinkan untuk para sahabat ini berhijrah ke Yathrib tadi. Hijrah tidak berarti hanya sekedar mengesampingkan kepentingan seseorang, mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwanya saja, tidak. Tapi disertai dengan kesadaran bahwa pada hakikatnya diri telah dihalalkan dan terampas. Bisa jadi akan binasa di awal perjalanan atau penghujungnya. Jadi hijrah ini juga perkara yang berat. Inilah orang-orang kufar, begitu ya. Ketika di Mekah, para sahabat umat Muhammad ini diintimidasi, dicaci, disiksa dan seterusnya. Tapi ketika mereka hendak keluar, nggak boleh, gitu ya. Dihalang-halangi begitu. Dihalang-halangi. Aneh ya. Kalau udah kamu pergi aja kan begitu ya. Ini enggak. Ketika para sahabat tidak pergi, dihalang-halangi. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Berarti dari mana dia? Dari Romawi. Suhaib Ar-Rumi. Beliau ketika berhijrah, sebelum berhijrah dihadang sama orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy. Dulu Suhaib Ar-Rumi itu datang ke situ nggak bawa apa-apa, karena dia kan orang luar kan, bukan orang Arab, orang Romawi. Ketika di sana sudah punya harta kekayaan, berkeluarga dan seterusnya, ketika hendak berhijrah dilarang. Dulu kamu, gitu kan, kesini dalam keadaan nggak punya apa-apa. Kalau kamu berhijrah, ya tinggalkan semua harta bendamu di sini. Bayangkan ya, sudah punya enak-enak, gitu kan, harta, mungkin rumah, kendaraan dan seterusnya, dia tinggalkan karena hendak memenuhi perintah Rasulullah SAW. Makanya kalau dalam hadis niat, kan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya al-a'mal, amal-amal itu hanya tergantung dengan niatnya. Innama di sini berfungsi untuk pembatasan. Hanya dengan niat yang benar seorang itu mendapatkan pahala, seolah begitu. Sesuai dengan niatnya. Artinya ada orang yang dia mendapatkan pahala yang besar gara-gara niatnya benar. Tapi ada yang seorang mungkin sholatnya setiap hari, dia nggak dapat pahala, bisa jadi begitu. Karena niatnya keliru. Gitu. Bahkan ada orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kurang apa ya? Berjihad, maksudnya berperang. Tapi ternyata karena niatnya keliru, dia nggak mendapatkan pahala. Bahkan termasuk orang yang pertama masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu niatnya. Ada orang yang Masya Allah suka berinfak, sedekahnya luar biasa, tapi karena niatnya keliru, bukan karena Allah Ta'ala saja, tapi karena apa? Supaya dikatakan saya dermawan, saya ini orang yang dermawan, pengen mendapatkan nama dan kedudukan di hadapan manusia. Ternyata dia termasuk orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Tapi ada orang yang Masya Allah hanya dengan menyingkirkan gangguan di jalan, memotong sepotong ranting yang menghalangi manusia, menghalangi kaum muslimin lewat, ternyata gara-gara itu dia masuk dalam surga. Maka ada yang mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Tambah banyak amal-amal yang kecil menjadi besar pahalanya gara-gara apanya?
niatnya. Ada sebaliknya, wa rubba amalin saghirin wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyat. Betapa banyak atau boleh jadi ada amal-amal yang besar kelihatannya manusia, tapi menjadi kecil gara-gara niatnya. Termasuk orang yang sholat demikian pula. Sholat itu ada yang pahalanya dapat penuh, ada yang pahalanya dapat setengahnya saja, ada yang pahalanya dapat seperempat, seperlima, tergantung dari apanya ini. Di antara tergantung gara-gara keikhlasannya. Apakah dia benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala melaksanakan sholat ini, atau gara-gara yang lainnya? Gara-gara disuruh istrinya, Pak, masa orang sholat Pak? Masa orang yang masjid Pak? Nah, ini bisa jadi kalau nggak ditata niatannya bisa keliru begitu kan. Dia sholat bukan gara-gara Allah Ta'ala yang merintahkan, tapi gara-gara istrinya. Atau, wah saya nggak enak sama Pak Ustadz sebelah rumah, nanti masa saya nggak sholat ke masjid. Nah, ini juga perlu ditata. Ketika terbesit seperti itu, maka hendaklah kita segera langsung membaharui niat kita. Jangan diikuti, jangan diteruskan. Kalau tidak diikuti, insya Allah dia selamat. Tapi kalau diikuti, nah ini bisa rusak pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya bergantung karena niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Setelah itu kan Rasulullah memberikan misal, contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu pahalanya dapat begitu, karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga orang yang tidak itu begitu ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang tidak ia inginkan, aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha, atau seorang perempuan yang tidak dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya yang untuk itu saja. Dapatnya apa? Harta ataupun wanita saja. Apa kata Suhaib? Ini Masya Allah yang luar biasa. Keimanan yang telah dipupuk oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku pada kalian? Luar biasa ya. Apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Ketika Suhaib Ar-Rumi hendak berhijrah karena memenuhi panggilan Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Yathrib, padahal bukan perjalanan yang dekat. Berapa kilometer itu? Mekah Madinah berapa kilometer? Kalau naik bis berapa Pak ya? Sekitar 6 jam ya. 6 jam 7 jam kalau nggak salah. Kalau naik bis itu. Padahal di sana jalannya kayak jalan tol gitu ya. Iya, betul. Sekitar 400-500 km betul. Dan saat itu belum ada bis yang kayak sekarang gitu. Sudah hartanya semuanya dikasihkan, dia pergi perjalanan yang jauh nggak bawa apa-apa. Ini yang luar biasa. Ini luar biasa. Masya Allah. Kita mau ke Ungaran aja menyiapkan bekal, mau ke Kendal menyiapkan bekal begitu kan. Dompetnya ketinggalan masih bingung begitu kan. Ini tanpa perbekalan pun berani begitu. Masya Allah luar biasa. Kemudian kisah yang lain tentang Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum Baiat Aqabah Kubra. Semuanya ya, beliau Abu Salamah, Ummu Salamah serta anaknya ini tidak berhijrah. Tapi ada ipar-iparnya Abu Salamah, berarti saudara-saudaranya, istrinya ya, itu menghalangi. Nggak boleh begitu. Kalau kamu mau hijrah sana silahkan. Ummu Salamah biar di sini, anaknya biar di sini. Tapi Abu Salamah enggak, anak saya tetap saya bawa begitu. Akhirnya berangkat duluan. Ummu Salamah ini Masya Allah ngenes
Bahasa Indonesianya apa ya? Ngenes sih bahasa Indonesianya apa ya? Karena Ummu Salamah ya Muslim begitu. Ikut berhijrah nggak boleh. Sedih begitu. Sampai pokoknya sudah ya tadi bahasanya yang ngenes tadi itu. Ya, Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Adbah, menangis di sana hingga sore hari. Masya Allah, bendino nangis pagi sampai sore hari. Hal ini ia lakukan setelah kepergian sang suami dan terampasnya sang anak dari tangannya. Hingga setahun berlalu kejadian itu. Salah seorang kerabatnya, yakni kerabat Ummu Salamah ya, nggak tega melihat kondisinya itu. Kasihan ini, udahlah suruh berangkat aja begitu. Suruh ke Yasrib saja. Mereka pun akhirnya melepaskan. Susullah suamimu jika kamu mau. Lalu ia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan keluarga suaminya. Akhirnya Ummu Salamah pun berangkat menuju Madinah. Ini Masya Allah ya, perjalanan sekitar 500 km. Tidak ada seorang makhluk pun menyertainya. Masya Allah ya, perempuan sendirian berhijrah 500 km kira-kira, nggak ada yang nemeni. Masya Allah, luar biasa ini. Ketika sampai di Tan'im, ternyata beliau bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Kemudian beliau mengantarkan sampai di Masjid Quba dekat Madinah ya, Masjid Quba ini. Biasanya kalau umrah di sana mampir biasanya di Masjid Quba ini. Kemudian beliau mengatakan, diperkamunilah suamimu itu masuklah begitu. Ada yang ngantar, Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian kisah yang lainnya, ketika itu Umar bin Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wa'il berjanji untuk bertemu. Kemudian mereka ini rencananya mau hijrah bareng-bareng begitu. Mereka bertiga menuju ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan Iyas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Quba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya. Insya Allah ya, Abu Jahal pun sampai di Quba. Keduanya berkata padanya, sungguhnya ibumu telah bernadar tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya. Ini Abu Jahal bilang sama Iyas, ibumu bernadar gak akan sisiran begitu ya sampai kamu balik begitu. Akhirnya Iyas goyah begitu. Dia dalam pikirnya, wah saya harus berbakti dulu pada orang tua begitu. Ternyata apa? Ternyata Umar bilang, ya udah kamu pakai ini onta saya ini Masya Allah luar biasa ontanya begitu ya. Ontanya hebat begitu, kuat begitu. Akhirnya dibawalah sama si Iyas tadi, sama Abu Jahal dan juga seterusnya. Setelah sampai di jalan, Abu Jahal membuat acara. Onta saya ini lemah ini, saya bonceng saja ya. Akhirnya ya udah bolehlah kata Iyas. Akhirnya boncenglah sama Iyas ini. Akhirnya bertiga bonceng begitu. Setelah itu ditangkaplah si Iyas, diikat begitu, kemudian ditahan, nggak boleh berhijrah. Ini gangguannya Masya Allah ya, luar biasa. Sebagian kaum muslimin itu masih di Habasyah. Mereka masih di Habasyah. Karena tadi kondisinya memang saat itu Mekah ini sudah istilahnya kurang nyaman gitu ya, nggak nyaman. Kaum muslimin diintimidasi, pokoknya disiksa dan seterusnya. Sehingga sebagian berhijrah ke Habasyah. Nah, sebagian ini mulai berhijrah ke Madinah tadi. Nah, melihat kondisi seperti ini, sebagian kaum muslimin sudah mulai berhijrah begitu. Maka orang-orang kafir Quraisy ini mulai menyusun strategi itu. Wah, ini gimana ini begitu. Repot ini. Kenapa demikian? Karena nanti kalau di sana membuat kekuatan, wah hajurlah kita begitu. Ini yang pertama. Habis kita kalau mereka membuat kekuatan di sana begitu kan. Karena di Madinah itu
Beda dengan Mekah begitu. Beda dengan Mekah. Di sana banyak orang-orang yang Nasrani, banyak orang-orang Yahudi yang lebih cenderung untuk mudah menerima agama Islam gitu. Kalau di Mekah itu orang-orang yang suka menyembah berhala di sana. Di Ka'bah aja berapa? 360 berhala begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka takut nanti kalau seandainya mereka semuanya mempunyai kekuatan di Madinah, kita repot kalau nanti mau berdagang gitu ya. Karena salah satu jalurnya kalau ke bawah gitu ya, ke Yaman dan seterusnya itu kan nanti akan melewati mereka Madinah begitu. Wah, nanti bisa dicegat di sana. Ya seperti kasusnya perang Badar kan begitu kan. Perang Badar itu kan orang-orang kafir Quraisy dicegat awalnya kan begitu. Itu. Sehingga mereka sudah mulai mikir begitu. Nanti kalau mereka ini semuanya hijrah, wah bahaya. Perasaan cemas yang selama ini belum pernah mereka alami kini menghantui mereka, orang-orang kafir Quraisy. Bahaya nyata yang serius akan mengancam sendi-sendi paganis dan ekonomi mereka. Ya, tadi perekonomiannya akan terganggu begitu ketika Madinah ini dikuasai oleh Muhammad SAW. Karena mereka tahu Muhammad ini bukan orang biasa begitu. Beliau ini pinter ngatur strategi begitu. Leadershipnya kelihatan sebenarnya Muhammad ini. Cuman ditekan di Mekah. Nanti kalau sampai sana mencuat, wah bahaya ini namanya. Belum lagi kekuatan dan ketangguhan yang dikenal dari suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah dua suku di Madinah yang selalu bertikai begitu ya. Yang selalu bertikai. Sehingga mereka pandai berperang gitu. Karena biasanya ya tempat yang suka bertikai terus itu anak kecil aja ibaratnya diajari perang, nanti kita perang ibaratnya gitu kan. Aus sama Khazraj ini. Dan Rasulullah salah satu orang yang bisa menyatukan mereka semuanya ini. Di sana juga banyak cendekiawan gitu ya. Walaupun secara ekonomi maju mana? Makkah sama Madinah? Maju Mekah gitu. Kenapa demikian? Banyak orang yang datang ke Mekah ya kan. Ka'bah itu masih jadi pusat perhatian orang-orang ketika itu. Hatta orang-orang kafir kan, orang-orang yang enggak memeluk agama Islam pun mereka mengunjungi Ka'bah. Tapi mereka takut begitu dengan keberangkatan orang-orang atau muslimin ini menuju ke Madinah. Kaum musyrikin juga mengetahui posisi strategis kota Madinah, ya kan ini tadi. Kalau mau ke Yaman, menuju Syam, ini melewati Madinah. Padahal ini adalah jalur perdagangan. Dan penduduk Mekah kebanyakan adalah para pedagang. Itu adalah yang utama begitu ya. Nah, ya, jika Madinah itu dikuasai oleh kaum muslimin dakwah Islam, maka ini bahaya. Ini bahaya. Saking seriusnya ini sampai orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir Quraisy ini, orang musyrik ini sampai gimana caranya begitu. Ini harus segera kita atasi begitu. Termasuk yang jelas tadi menghalang-halangi orang yang berhijrah. Pokoknya orang yang pergi dihalangi begitu. Maka pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, ini sudah mau hijrah begitu ya, bertepatan dengan bulan September tahun 612 Masehi, yakni setelah lebih kurang 2 bulan setengah dari berlangsungnya Bai'at Kubra, Parlemen Mekah mengadakan pertemuan yang paling kritis dalam sejarahnya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana caranya hingga eksistensi mereka itu tetap jalan begitu, supaya kita ini nggak kalah begitu. Di antara orang-orang yang datang
adalah para pembesar-pembesar mereka ya. Antaranya ada Abu Jahal bin Hisham dari kabilah Makhzum atau mewakili kabilah Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Al-Haris bin Amir yang mewakili Bani Naufal bin Adi bin Abdi Manaf, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb mewakili dari Bani Abdi Syam, An-Nadhr bin Al-Haris mewakili Bani Abdi Dar, Abdul Bukhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, ketiganya mewakili dari Bani Asad, Nabih bin Al-Hajjaj, Munabbih bin Al-Hajjaj dari Bani Saham, Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jumah. Mereka ini berkumpul. Mereka ini besar semuanya. Kalau zaman sekarang apa ya? Zaman dulu apa ya? Konferensi begitu ya. Konferensi gimana caranya ini? Gimana caranya kita ini tetap eksis begitu? Nggak dikalahkan dengan pasukan ataupun keberadaan kaum muslimin yang sekarang ini kayaknya mulai menjadi-jadi begitu. Maka mereka semuanya berkumpul. Tatkala mereka telah datang ke Darun Nadwa, maka datanglah iblis menghadang mereka dalam muka seorang yang sepuh begitu. Jadi iblis datangi mereka, ikut urun rembuk begitu. Iblis, karena ini masalah penting begitu kan, sampai iblis pun ikut-ikutan begitu. Para hadirin pun bertanya, siapa gerangan bapak tua ini? Begitu. Dia menjawab, orang tua dari daerah Najd yang telah mendengar perihal tujuan pertemuan kalian, dihadir bersama kalian untuk mendengar apa yang kalian katakan. Barangkali saja pendapat dan nasihatnya berguna bagi kalian. Maka mereka mengatakan, baiklah, silahkan masuk. Ini siapa? Iblis. Iblis yang menyerupai seorang yang tua tadi. Maka kemudian mereka bersidang. Intinya apa? Intinya pengen menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasulullah itu meninggal, mati, selesai begitu dalam pikiran mereka. Karena semuanya tertuju pada siapa? Rasulullah. Yang ngatur strategi semuanya pimpinan pada siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah mati sudah. Nah, mereka membuat rencana-rencana gitu. Bukan rencana gimana caranya untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka saling usul di antaranya. Abul Aswad berkata, kita usir dia dari tengah-tengah kita dan kita asingkan dari negeri kita. Kita tidak akan ambil peduli kemanapun dia pergi. Dengan demikian kita telah memperbaiki urusan kita dan mengembalikannya seperti sedia kala. Ini kata Abul Aswad. Maka orang tua tadi, si iblis tadi mengatakan, demi Allah tidak demikian, nggak setuju dia, jangan kayak gitu. Ini nggak bagus ini, karena kalau diasingkan, kalau diusir, dia nanti tetap punya kekuatan lagi begitu. Karena masya Allah penyampaiannya bagus, Rasulullah SAW akhlaknya baik, siapa yang nggak tertarik begitu? Nanti kalau kita usir, kita asingkan dia, nanti akan membuat kekuatan lagi. Jangan, kata iblis tadi. Kemudian ada yang usul lagi, gimana kalau kita kurung saja? Kita kurung dalam rangkeng besi, dikunci pintunya, kalian tunggu apa yang dia alami. Orang tua tadi mengatakan jangan, saya nggak setuju begitu ya. Ini bukan pendapat yang bagus katanya. Demi Allah, iblis pun bersumpah ya, demi Allah begitu. Andai kata kalian kurung dia sebagaimana yang kalian katakan, saya masalahnya akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci ini. Artinya apa? Sahabat akan nyerang semuanya kan, kalau dikerangkeng gitu. Kan jelas ditangkap begitu. Maka nggak setuju orang tua tadi. Kemudian yang lainnya Abu Jahal yang usul. Abu Jahal bin Hisham. Aku punya ide katanya, yang aku kira belum terpikir oleh kalian. Nah, ini kayaknya ide bagus ini, kata Abu Jahal. Apa katanya? Bagaimana kalau kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda?
Jadi masing-masing kabilah itu menyiapkan seorang pemuda yang kuat, kalau perlu yang bisa pandai berperang begitu. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah bareng-bareng. Begitu. Kenapa demikian? Kalau salah seorang dari kita hanya membunuh satu orang, habislah kita. Begitu. Kenapa demikian? Karena orang-orang dulu itu asobiahnya kuat, kesukuannya itu kuat. Kalau misalkan Rasulullah dihabisi oleh salah satu kabilah itu pasti akan dihabisi juga begitu. Karena kesukuannya kuat. Maka Abu Jahal punya ide, bunuh bareng-bareng saja. Kan nggak mungkin akan untuk balas ke semua kabilah. Ya, susah begitu, berat. Nah, akhirnya disetujuilah sama iblis tadi, disetujui. Ini bagus ini. Jadi masing-masing menyiapkan seorang pemuda dari masing-masing kabilah, nanti kita bunuh bareng-bareng Nabi Muhammad ini begitu ya. Sehingga nggak ada lagi yang menuntut balas. Ya kalau misalkan mau minta ganti rugi, udah kita ganti rugi bareng-bareng, selesai begitu. Nggak nuntut balas. Kalau nuntut balas berarti kan akan tertimbul peperangan. Tapi kalau hanya nuntut balas, udah berarti tinggal diganti harta begitu kan, diganti harta, selesai urusannya. Ini kata Abu Jahal. Memang yang dituju siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau dibunuh begitu. Akhirnya mereka semuanya setuju untuk membunuh dengan cara demikian. Masing-masing perwakilan menyiapkan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya selamat semuanya. Sebenarnya mereka juga takut juga sebenarnya, nggak berani kalau satu lawan satu begitu. Nah ini. Kemudian lanjutnya, tatkala keputusan ini sudah bulat begitu ya, untuk membunuh Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril datang pada Rasulullah SAW menghabari apa? Tadi kejadian tadi itu mau dibunuh begitu, mau dibunuh. Nah, tentang persekongkolan orang-orang musyrikin tadi, orang-orang kafir Quraisy tadi hendak membunuh Rasulullah SAW, dihabarkan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut, seraya berkata, malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Jadi Rasulullah sudah dikasih wahyu sama malaikat Jibril, malam ini berarti malam berkumpulnya pemuda tadi untuk membunuh Rasulullah tadi, jangan kamu berbaring di tempat tidurmu. Akhirnya apa? Yang suruh berbaring siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, anaknya Abu Thalib, disuruh oleh Rasulullah SAW tidur di tempat tidurnya Rasulullah, pakai selimutnya Rasulullah SAW, pakai burdahnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah biasanya tidur pakai burdah gitu ya. Akan tapi Allah alam tempat tidur seperti apa, karena rumah Rasulullah itu tidak besar, rumah Rasulullah itu kecil. Pemimpin ya, luar biasa. Kemudian sebelum malam Nabi Muhammad SAW datang ke tempatnya Abu Bakar di hari yang terik, yang sangat panas begitu ya. Tidak seperti biasanya Rasulullah keluar di waktu-waktu tersebut ke tempatnya Abu Bakar. Untuk apa? Untuk merencanakan hijrahnya mereka. Jadi Rasulullah datang ke Abu Bakar karena Abu Bakar sebelumnya kan mau hijrah, ditahan sama Rasulullah. Bahkan kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah engkau hendak pengen aku menemanimu wahai Rasulullah, begitu. Jadi Masya Allah ya, Abu Bakar ini luar biasa, sahabatnya hingga hijrah pun yang diajar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah bercerita, ketika kami sedang duduk di kediaman Abu Bakar, berarti kediaman ayahnya ya, pada siang hari nanti tiba-tiba ada seorang berkata kepadanya, ini Rasulullah datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tak biasa beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya, demi Allah beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali karena hal penting. Kemudian Aisyah melanjutkan,
Lalu Rasulullah SAW datang dan meminta izin masuk. Kemudian akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan meminta orang-orang keluar gitu, karena mau ngobrol masalah penting. Kemudian Abu Bakar mengatakan, yang di sini hanya keluargamu wahai Rasulullah. Artinya hanya Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar, ini kan keluarga semuanya, keluarga Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Abu Bakar pun mengatakan, engkau minta aku menemanimu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, iya. Kemudian setelah disepakati, Rasulullah pulang ke rumahnya. Dan biasanya Rasulullah itu tidurnya di awal waktu. Setelah sholat Isya, tidak suka bergadang. Biasanya beliau ketika setelah selesai Isya segera tidur. Nah, itulah yang paling baik sebenarnya. Setelah itu, pertengahan malam atau sepertiga malamnya akhir, beliau bangun untuk sholat kemana? Ke Masjidil Haram begitu ya, ke Ka'bah begitu. Itu kebiasaan Rasulullah. Demikian pula ini begitu. Nah, tadi penjahat-penjahat tadi yang disiapkan untuk bunuh Rasulullah tadi sudah siapkan. Mereka sudah menyiapkan. Ada 11 orang di sini disebutkan. Di antaranya Abu Jahal sendiri, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Mu'id, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Ta'imah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj, dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini disiapkan. Mereka semuanya sudah disuruh untuk menjaga rumah Rasulullah SAW. Keliling begitu. Pokoknya nanti kalau keluar kita bisa bareng-bareng begitu. Ini kesepakatan mereka. Ini dikisahkan dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini ahli sejarah ya. Beliau mengatakan, tatkala malam telah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah SAW untuk mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Nah, mungkin habis Isya berapa lama begitu ya. Ketika beliau sudah tidur, kemudian mereka berencana untuk menyergapnya. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Kayaknya sudah yakin, wah ini Rasulullah di dalam nggak? Iya di dalam, ya kan? Kita sudah siapkan semuanya untuk membunuh. Ini kan sudah matang sekali, sudah dirapatkan lagi, gitu kan? Nggak hanya persiapannya, sudah siapkan begitu. Mereka yakin akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun tahu dia akan dibunuh, gitu ya. Masya Allah ini luar biasa. Nggak gentar sama sekali, nggak takut sama sekali Rasulullah. Kemudian setelah pertengahan malam, saat beliau bisa keluar dari rumah, melewati malam sampai dengan ya kira-kira pertengahan malam ya, pukul 00 begitu. Akan tapi Allah Ta'ala sudah tetapkan segalanya, gitu ya. Allah sudah tentukan. Di dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang kufar itu hendak membuat makar kepadamu untuk mengeluarkan, menangkapmu atau membunuhmu atau mengeluarkanmu, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar ya. Ini. Jadi mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi ternyata Allah yang melindunginya. Kalau Allah yang melindungi, mudah nggak bisa kekuatan apapun nggak ada yang bisa begitu. Nah, sekalipun persiapan dilakukan oleh orang Quraisy itu luar biasa tadi ya, rapi semuanya, tapi akhirnya gagal total. Walaupun demikian, itulah sebagai seorang muslim demikian. Seorang mungkin usahanya menyiapkannya luar biasa, tapi hendaklah dia bergantungkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah nggak menghendakinya nggak terjadi. Gitu. Contohnya ini orang kufar, orang musyrikin Quraisy ini hendak membunuh perang apa coba? Nggak hanya satu orang,
pemuda-pemuda, pengalaman-pengalaman, bawa pedang semuanya, dikepung rumah Rasulullah SAW. Rasul dalamnya kurang apa? Kurang imannya, nggak ada imannya. Ternyata Rasulullah pun bisa selamat begitu kan? Gagal, gagal. Itu sebagai seorang Muslim adalah kita tawakal kepada Allah Taala, gantungkan segala hasilnya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak menghendaki, ya terjadi. Demikian pula ketika kita misalkan dimusuhi sama ya gitu misalnya, kita bener gitu ya, orang musuhi kita juga nggak usah harus takut, gitu ya. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan terjadi. Ada orang yang masya Allah ya, orang yang ya insya Allah baiklah orangnya, disantet, nggak sekali dua kali, itu juga nggak mati gitu. Sampai sekarang masih hidup. Ada gitu, ada. Saya ketemu sendiri orangnya, gitu. Artinya apa? Kalau Allah nggak menghendaki, yang akan terjadi begitu. Walaupun dia sudah usahanya demikian, udah siapkannya luar biasa, kalau Allah nggak menghendaki nggak terjadi. Kemudian pada malam hari itu Rasulullah berkata pada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku, gunakanlah untuk tidurmu, niscaya tidak akan ada suatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu. Masya Allah ya. Ali bin Abi Thalib pun ini kan sasaran ini kan. Ini kalau enggak saya dibunuh kan gitu kan. Ibaratnya begitu. Tapi masya Allah, apakah Ali kemudian takut? Enggak takut. Tapi coba kita lihat apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Motivasi yang luar biasa, ya enggak? Apa katanya tadi? Enggak kamu apa namanya? Niscaya tidak ada satupun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu. Wah ini kan motivasi yang luar biasa. Supaya selamat gitu. Tidurlah tempat tidurku, pakai selimutku, pakai burdahku, pakai. Insya Allah nanti kamu akan selamat begitu ya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain kepada kamu. Padahal ini incer gitu kan. Di situ Rasulullah dan ternyata ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Ini pemuda yang luar biasa. Zaman itu Ali bin Abi Thalib masih muda sekali. Ini luar biasa. Sementara itu Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka. Rasulullah keluar dari rumahnya. Kemudian beliau memungut segenggam tanah, pasir katanya begitu ya, karena sana padang pasir ya mungkin ya. Kemudian kepalanya ini dikasih pasir tersebut, tanah tersebut. 11 orang tadi yang mengelilingi rumah dilempar pasir sama Rasulullah SAW. Nggak ada yang melihat Rasulullah sama sekali. Masya Allah. Padahal udah mau dibunuh gitu kan. Nggak ada yang melihat Rasulullah SAW. Kemudian beliau membaca firman-Nya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dalam surat apa? Yasin ya sebenarnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan akan menjadikan di hadapan mereka itu pembatas gitu ya. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang juga ada pembatas. Fa aghshaynahum, kami butakan mereka ini semuanya. Fahum la yubsirun, mereka nggak bisa lihat. Nah ini Masya Allah. Ini dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Apakah kita bisa? Kita bukan Nabi. Langsung nanti dihafalkan ayatnya. Kalau mau mencuri dilemparin tanah pakai baca ayat ini. Wah ini nggak pas, ini nggak benar gitu ya. Jadi itu mereka nggak melihat sama sekali. Kemudian Rasulullah keluar begitu ya. Rasulullah keluar. Kemudian ada orang yang bilang, Rasulullah bukannya udah keluar begitu. Kok kalian masih di sini aja begitu kan? Kemudian mereka ngintip dalam kamarnya. Masih ada kok. Padahal siapa? Ali bin Abi Thalib. Masih ada itu. Kemudian akhirnya mereka sampai pajar gitu. Sampai pajar karena nanggapnya masih ada di dalam rumah situ. Ternyata ketika sudah pajar mereka masuk dan didapati siapa? Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pun selamat. Rasulullah sudah ke tempatnya Abu Bakar dan sedang perjalanan selanjutnya. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Jadi itu permulaan hijrah. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan perjalanannya. Jadi tadi
tentang udah mau berhijrah ini ya Rasulullah SAW, sudah menyiapkan, sudah selamat dari kepungan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 11 orang yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Itulah kalau Allah menjaga, nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah menjaga seorang, nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau istilahnya wali dijaga Allah Ta'ala, ya nggak ada yang bisa menyakitinya begitu ya. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan menabuh gerendang perang gitu ya terhadap wali-walinya kalau ada yang menyakiti wali-walinya. Demikian begitu. Ini pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan perjalanan selanjutnya hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah Rasulullah SAW ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan gitu ya, diberikan kemudahan untuk beramal salih dan dimudahkan untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.